Welcome to my channel Juragan Science. Kali ini kita akan mempelajari IPA kelas 9, yaitu bab 2 Sistem Koordinasi, Reproduksi, dan Homeostasis Manusia. Lebih tepatnya part 2 Hormon dan Zat Adiktif. Sebelum kita mulai, silakan sobat-sobat bisa like, komen, dan subscribe di channel Juragan Science. Sistem hormon. Hormon diproduksi oleh kelenjar endokrin yang tersebar di seluruh tubuh. Kelenjar endokrin adalah kelenjar yang tidak memiliki saluran sehingga produknya atau hormonnya diangkut oleh darah. Hormon bekerja lebih lambat dibandingkan dengan saraf. Responnya tidak langsung, pengaturannya membutuhkan waktu yang lebih lama, namun pendistribusian atau penyebarannya lebih luas dibandingkan sistem saraf. Hormon mengatur fungsi seperti pertumbuhan dan perkembangan, keseimbangan air, reproduksi seksual, serta laju reaksi kimia dalam sel. Berikut merupakan gambar dari kelenjar endokrin. Yang di atas ada kelenjar pineal, kemudian kelenjar hipofisis, kelenjar tiroid, kelenjar paratiroid, kelenjar timus, kelenjar adrenal, kelenjar pankreas, kelenjar gonad, dan kelenjar fonad. Fungsi dari masing-masing kelenjar tersebut yang pertama ialah kelenjar hipofisis. Kelenjar hipofisis menghasilkan banyak hormon, diantaranya GH pertumbuhan, TSH merangsang kerja tiroid, ACTH merangsang kerja adrenal, FSH pematangan ovum, LH ovulasi sel telur, ADH reabsorpsi air di ginjal, dan oksitosin kontraksi otot saat melahirkan. Kemudian yang kedua ada kelenjar pineal menghasilkan hormon melatonin yang berperan dalam jam biologis. Yang ketiga ada kelenjar tiroid. Kelenjar tiroid menghasilkan hormon tiroksin yang berperan dalam metabolisme tubuh. Yang keempat kelenjar paratiroid. Kelenjar paratiroid menghasilkan paratormon yang berfungsi mengubah kalsium tulang menjadi kalsium darah. Yang kelima ada kelenjar adrenal. Fungsinya menghasilkan hormon adrenalin yang berfungsi dalam mempercepat denyut jantung. Yang keenam kelenjar pankreas. Kelenjar pankreas menghasilkan hormon insulin yang berfungsi mengatur kadar gula darah. Yang ketujuh kelenjar testis menghasilkan testosteron yang berfungsi mengatur perkembangan seksual pria. Yang kedelapan kelenjar ovarium menghasilkan estrogen, perkembangan seksual wanita, dan progesteron, menjaga ketebalan rahim. Zat adiktif. Zat adiktif merupakan zat yang apabila dikonsumsi oleh seseorang dapat menyebabkan ketagihan atau adiksi. Salah satu jenis zat adiktif adalah narkoba. Narkoba singkatan dari narkotika, psikotropika, dan obat-obatan terlarang. Tidak semua zat adiktif adalah narkoba, misalkan saja kafein, alkohol, dan nikotin. Beberapa zat adiktif seperti kafein diperbolehkan untuk dikonsumsi, namun demikian dianjurkan untuk dikonsumsi secara tidak berlebihan. Yang pertama, narkotika. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi-sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Narkotika dibagi menjadi 3 golongan, yaitu yang pertama, narkotika golongan 1. Narkotika ini sangat berbahaya, ketergantungan tinggi, dan tidak digunakan dalam pengobatan. Contohnya ialah heroin, kokain, opium, dan ganja. Yang kedua, narkotika golongan 2. Narkotika ini ketergantungannya sedang dan dapat digunakan sebagai pilihan terakhir dalam pengobatan. Contohnya morfin, betadine, metadon, dan fentanyl. Kemudian narkotika golongan ini
ketergantungannya ringan dan banyak digunakan dalam pengobatan. Contohnya kodein, etilmorfina, atau dionin. Yang kedua, psikotropika. Psikotropika adalah jenis Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis, bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan pada aktivitas mental dan perilaku. Psikotropika dibagi menjadi 4 golongan, yaitu yang pertama, psikotropika golongan 1, berpotensi kuat menyebabkan ketergantungan dan tidak digunakan sebagai obat. Contohnya ialah ekstasi, LSD, STP atau DOM, dan meskalina. Yang kedua, psikotropika golongan 2, berpotensi kuat menyebabkan ketergantungan dan sangat terbatas digunakan sebagai obat. Contohnya ialah amfetamin, metamfetamin atau sabu-sabu, fenisiklidin, dan Ritalin. Selanjutnya, psikotropika golongan 3, berpotensi sedang menyebabkan ketergantungan dan banyak digunakan sebagai obat. Contohnya ialah amobarbital, flunitrazepam, dan katina. Yang terakhir ialah psikotropika golongan 4, berpotensi ringan menyebabkan ketergantungan dan sangat luas digunakan sebagai obat. Contohnya fenobarbital, lorazepam, dan nitrazepam. Berdasarkan efek yang ditimbulkan terhadap pemakainya, narkoba dikelompokkan menjadi halusinogen, stimulan, dan depresan. Yang pertama, halusinogen merupakan narkoba yang dapat menyebabkan seseorang mengalami halusinasi, melihat sesuatu hal atau benda yang sebenarnya tidak atau tidak nyata. Contoh halusinogen adalah ganja, kokain, dan LSD. Yang kedua, stimulan. Stimulan merupakan narkoba yang dapat mengakibatkan efek kerja organ tubuh seperti jantung dan otak lebih cepat dari biasanya. Jika mengkonsumsi stimulan, maka akan lebih bertenaga serta cenderung membuatnya lebih senang dan gembira untuk sementara waktu. Contoh stimulan adalah ekstasi, amfetamin, dan sabu-sabu. Yang ketiga, depresan. Narkoba yang menekan sistem saraf pusat dan mengurangi aktivitas fungsional tubuh, sehingga pemakai merasa tenang bahkan tertidur dan tidak sadarkan diri. Contohnya ialah putau, morfin, dan heroin. Zat adiktif lainnya. Zat adiktif lainnya yang pertama ialah kafein. Kafein merupakan zat yang terdapat pada kopi, teh, dan coklat. Kafein dapat menimbulkan semangat dan kesiagaan serta menimbulkan kecemasan dan mempercepat denyut jantung. Yang kedua, alkohol. Alkohol dapat menekan sistem saraf pusat, menimbulkan euforia, dan pecandu alkohol berat terancam masalah kesehatan serius seperti radang usus, liver, kerusakan otak, dan sirosis hati. Rokok. Rokok banyak mengandung zat berbahaya, diantaranya seperti gas CO, menyebabkan lemas karena kekurangan oksigen, bahkan bisa mengakibatkan kematian. Nikotin mempengaruhi sistem saraf pusat dan racun bagi saraf, serta tar atau aspal menyebabkan kanker. Yang keempat, inhalansia. Zat cair atau padat yang mudah menguap dan jika dihirup akan menimbulkan efek euforia, menyenangkan, bahkan bisa menyebabkan halusinasi. Contohnya adalah vernis, lem, thinner, Tipp-X, cat tembok, dan semir sepatu. Demikian pembahasan kita kali ini. Thank you for watching. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe di channel Juragan Science. Terima kasih.